kemarin tuh yang pas bilang pendeta-pendeta Amerika pada marah semua. Kenapa? Karena pendeta-pendeta itu dipaksa oleh Obama si Partai Demokrat untuk menikahkan pasangan LGBT ini. Jadi kan artinya melanggar pendeta, pastor segala tuh melanggar apa ya? Jadi dosa kan? Dia mau setuju mau ini kan. Tapi kalau nggak melakukan itu akan kalau nggak salah ditangkap ya. Ditangkap atau dia penjara ya kalau nggak salah ya. Ulat bulu, silakan. Salam semuanya, Pastor. Ulat bulu, ulat duri, silakan. Mantap suaranya. Mantap, merdu. Amin. Begini ya, kalau kita lihat geopolitik sekarang, sudah 10 bulan terjadi pembantaian Yahudi. Sangat jelas. Fakta-fakta dan data. Sekjen PBB itu kan manusia biadab. Kawan baik ya secara rapat, ya kan? Kan sudah terbukti 90 orang tertangkap anggota PBB ya yang kerja di PBB yang korupsi mendukung serangan dia Israel. Kenapa enggak Sekjen PBB itu melakukan rapat secara internasional, kelakuan mereka kenapa tidak dilidik, diinvestigasi? Siapa yang kerok di belakang dia? Itu satu. Yang kedua, secara geopolitik kita belajar Alkitab persis seperti dari Kejadian sampai Wahyu, cerita Israel dan antek-anteknya yang membinasakannya, terutama negara Islam. Kita bukan benci sama negara Islam. Persis yang pastor katakan, 13 kasus yang besar. Kalau kita lihat di majalah atau buku kecil obor, itu pastor ya, hampir seluruh dunia itu mungkin ribuan negara itu biang keroknya mereka. Pastor tadi cuma katakan 13, 2 yang bukan 11, tapi ribuan. Di majalah kecil obor, pastor kan tahu kan, pernah bacakan obor, saya langganan. Jadi itu cuma 6 halaman, ya kan. Kalau kita lihat negara-negara yang ketahuan ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, 90 orang itu aja sudah 10 bulan sampai sekarang tidak diinvestigasi. Siapa manusia biadab itu? Sampai terjadi Eropa, Amerika benci dengan Yahudi, termasuk bangsa-bangsa yang humanis. Hanya negara Cina aja yang belum bereaksi, Rusia. Jadi orang tuh mimpi Rusia, Cina itu bakal bantu. Apa yang mau dibantu? Penipu semua itu mereka. Jadi kalau kita lihat pidato dari Ompong Toba ini bagus sekali nih sebagai dosen yang terbaik di forum Nabi 26. Kita kan followernya ada 1.500 rata-rata, kadang-kadang 1.800. Kalau kita buat election untuk PBB, staf ahli, staf khusus, Ompong Toba nih perlu diangkat nih ke permukaan, termasuk Paul, Koni, Reginald Tobik. Kita nih, maaf ya, berkali-kali saya katakan, sama dengan Joe Biden, Jokowi, Putin, Xi Jinping, siapa lagi? Macron yang sudah berhenti, termasuk Perdana Menteri seluruh. Kita sama ini, cuma beda jabatan, posisi. Jadi kita bicara nggak perlu takut, ya. Kebenaran itulah adalah hakiki sekali. Contoh sederhana, LGBT itu kenapa mesti diberangus? Bukan saya pro ya, tapi beberapa negara sudah mendeklar sah-sah saja. Ya kan? Itu sebenarnya PBB itu wajib dong di mata kepalanya sendiri terlihat. Di negara Amerika, ya kan, berapa banyak presiden-presiden tertentu mensahkan undang-undang LGBT. Boleh, tapi jangan disahkan lah. Kita biarin aja, namanya manusia hidup, kelainan jenis. Jadi, Sekjen PBB ini harusnya belajar, seluruh anggota PBB itu harus belajar antropologi, psikologi, tiap-tiap negara. Mana ada negara-negara yang merdeka itu didukung oleh PBB. Sebenarnya PBB ini benar, maaf aja ya, peran dia tuh
Amnesty Internasional aja. Coba kita lihat tentang UNHCR, tentang bantuan dia. Apa benar mereka itu bantu orang yang seperti lari dari suatu negara, nggak dilindungi, malah ditangkapin karena ada apa namanya notis segala macam. Harusnya itu harus diperhatikan pribadi lepas pribadi. Demikian info. Lanjutkan, nanti akan saya tambahkan. Siapa yang mengkritik saya, silakan. Saya hadapin dengan jantan. Lanjut. Ya, lanjut. Siapa lagi nih? Pak Tini mau bicara, Pak Andi, Pak Maundere. Mana nih? Ya, Kalau ada Prawira. yang mau bertanya, Pastor, saya akan jawab secara Ya, detail. Prawira, silakan. Prawira. Saya mau tambahin dikit aja, Pak. Ya, Pak Andi Pastor. dulu, Pak Andi dulu, Prawira. Ini di luar apa namanya, di luar topik ya, cuman ada relate. Kemarin tuh saya lihat si pesulap botak itu ngeritik. Ada orang bilang katanya kenapa Indonesia ini mengirim duit ke Palestina, bantu Palestina, tapi masih banyak rakyat di Irian itu masih kelaparan. Terus sama si botak diprotes. Botak tukang sulap itu katanya. Semua itu ada di pembukaan UUD 45. Itu kan yang orang-orang PDI itu sering ngomong. Ya kan? Nah, ya di alinea pertama itu bilangnya sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Nah, ini kan katanya UUD 45, katanya orang Indonesia. Kan ini katanya zaman dulu Soekarno. Apa hubungannya? Mereka deklar kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu betul. Oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Siapa yang bisa menghapuskan? Indonesia bisa. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Emang Indonesia bisa? Nah, kenapa kok mesti nurutin pembukaan UUD 45? Indonesia bisa apa? Kalau kita balik lagi forward sekarang, kejadian perang ini. Siapa yang bantu? Sekarang kita lihat aja lah, meleklah matanya. Sesama Arab aja. Siapa yang bantu kecuali Iran? Iran itu bukan Arab ya, Persia. Sesama Arab ada yang nolong di Palestina. Kita meleklah makanya, jangan sampai dibodoh itu. Makanya nggak pribumi, nggak cindo kalau udah masuk Islam itu gobloknya keterlaluan. Ini si botak pesulap ini terus kemudian lagi alinea keempat katanya. Jadi mereka ini harus ikut meluruskan ikut campur urusan penjajahan di ini kan perang ini kan bukan ngomong penjajahan, orang perang kok. Nah itu balik lagi, nggak ada negara satu Arab pun yang mau menolong Palestina sekarang. Kok kamu Indonesia ngotot mau nolong? Kan ini compong ini, nggak beneran saya Pak yang tadi saya bilang, Pak, nggak orang pribumi, nggak cindo. Kalau udah masuk Islam, IQ-nya dari 60 ke bawah, ini goblok. Jadi waktu saya lihat kemarin ini, aduh ini orang kok goblok. Udah goblok masuk TV. Udah gitu subscribernya banyak lagi. Aduh pusing deh. Itu aja sih Pak Tun yang semua tambahin. Jadi ya. Balik. Thank you. Prawira, silakan. Ya, selamat malam Pastor Paul. Malam. Itu orang-orang kayak gitu ya begitulah Pandi lah. Saya juga malu sebagai orang Indonesia Pandi. Kalau dia masuk Islam ya itu jadi bodoh ya begitulah, memang benar gitu loh. Oke, kita kembali ke topik ya. Kalau memang tadi topik tentang PBB, emang benar kata Opung itu bahwa PBB itu kan sekarang ada 190 negara ya. 163 negara di mana 57 negara itu OKI ya. 57 negara itu OKI dan sekitar 15 negara komunis ya. Jadi nah ini yang 57 negara OKI ini yang agak nyaring-nyaring nih ya. Ini yang ya begitulah yang jadi bikin rusak PBB ya. Yang OKI negara-negara OKI ini ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau ya mengenai ke Israel ini, kenapa sih belum nyerang Libanon? Kalau saya lihat di beritanya nih
Biden sih Pak yang larang Pak. Kalau saya lihat tuh Biden tuh dia, kalau Israel sih udah siap banget operasi darat Pak. Ya kan, cuma si Biden ini kan belum kasih ini, belum kasih apa istilahnya, nggak kasih persetujuan Pak. Ya kan, karena kan ya gimana pun kalau Biden setuju kan Israel akan beli senjata ke Amerika, kemudian akan nyerbu Lebanon kan, gitu loh. Cuma ini Biden ini yang kerok, yang masih masih dia, kalau saya lihat sih di ini dia masih belum kasih persetujuan bahwa Israel tuh nyerbu ke Lebanon ya, gitu loh. Cuma ya kita lihat aja kan, Israel kan nakis-nakis itu aja dia, rudal-rudalnya Israel tuh lebih mahal daripada rudalnya Lebanon itu kan. Ya, dia nangkis satu peluru rugi lah dia, kalau berapa peluru sampai 300 peluru, ya kan 300 rudal. Eh, Beda ya kalau rudalnya, kenapa rudalnya Lebanon itu murah, karena rudalnya itu kan dia nggak ada sasaran, dia main asal tembak-tembak aja, makanya warga sipil bisa kena kan, warga sipil Israel bisa kena karena dia main asal tembak kan. Kalau sedangkan rudalnya si Israel ini kan berpresisi ya, jadi mau tembak mana tek, itu kena gitu loh. Dan pasti lebih mahal itu harganya daripada rudal yang nggak ada presisi, asal nembak aja, ya itu paling cuma besi tinggal dimasukin apa bahan-bahan rudal, tembak gitu loh kan, itu murah tuh gitu ya. Nah itu jelas kok, satu-satunya untuk bisa menguasai bisa itu adalah operasi darat. Tapi saya lihat Biden masih belum ngasih nih, si Joe Biden nih, si Amerika ini ya, gitu loh. Jadi terus kemudian kalau bilang LGBT tadi si apa tadi Pak ini ya, dulu ya, LGBT itu Amerika, jangan konotasi Amerika semua ya, itu ada Partai Demokrat yang setuju LGBT, Partai Republik nggak ada tuh, nggak setuju. Oh ya, Partai Republik tuh adalah nggak setuju adanya LGBT ya, si kayak Donald Trump tuh kan Partai Republik ya. Nah itu nggak setuju adanya apa LGBT ini gitu loh. Makanya sampai apa si pendeta pendeta siapa tuh kemarin tuh yang pastor bilang, pendeta-pendeta Amerika pada marah semua. Kenapa? Karena pendeta-pendeta itu dipaksa oleh Obama si Partai Demokrat untuk menikahkan pasangan LGBT ini. Jadi kan artinya melanggar, pendeta pastor segala tuh melanggar apa ya, jadi dosa kan, dia mesetuju ini kan. Tapi kalau nggak melakukan itu akan kalau nggak salah ditangkap ya, ditangkap atau dia penjara ya kalau nggak salah ya, oleh Obama Partai Demokrat. Jadi jangan kita konotasi itu Amerika semua gitu, yang bejat tuh Partai Demokrat gitu loh di Amerika gitu loh, seperti itu ya. Jadi jangan konotasi semuanya gitu, enggak, mereka banyak banyak yang taat Tuhan kok, pada Tuhan tuh taat banyak gitu mereka, dan itu banyak di partai-partai publik gitu ya, seperti itu. Jadi jangan konotasi bahwa Amerika semua oh bejat nih, enggak, beda. Demokrat yang kayak begitu, Republik kagak, seperti itu yang saya setahu saya ya, seperti itu. Jadi ya itulah. Terus kalau mau saya apa sih, Bosnia, Bosnia itu masalah Bosnia waktu itu pada masalah yang si Anton Jota yang tanya Bosnia kenapa itu pas pemerintahan Bill Clinton tuh, Demokrat lagi tuh. Bill Clinton kan Demokrat kan. Jadi Bill Clinton tuh melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya nuklirnya Ukraina dicabut ya, sehingga Rusia berani nyerang Ukraina. Ya kan, kalau nuklirnya tetap ada di Ukraina, saya yakin nggak terjadi perang Rusia Ukraina, nggak mungkin terjadi itu kalau masih ada nuklir. Itu si Bill Clinton yang ini. Terus apa lagi, Oslo itu Bill Clinton juga itu yang Israel ditipu. Jadi Demokrat yang kerok nih Amerika ini, bikin kacau benar-benar itu loh, seperti itu ya, Oslo itu ya. Jadi terus kemarin apa lagi, Afghanistan ya, sampai Amerika udah banyak-banyak korban ya, main ditinggal aja begitu kan. Itu apa, si Joe Biden masih Kamala Harris itu kan Demokrat kan, yang tiba-tiba langsung tarik pasukan semua dari Afghanistan sehingga si Taliban berkuasa ya. Jadi benar-benar ya ini ya biang kacaunya di Partai Demokrat di Amerika itu, jadi semuanya jadi begini ya. Itu menurut saya sih ya. Makasih Pak Paul. Ya, perut buncit masuk.